Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Malam hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu, suara saya bagus ya Ustaz Hendy? Bagus, jelas Ustaz. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu saya ketemu sama teman-teman Fitiyah Hamasya, salah satunya Mas Hendy, yang bercerita tentang keinginan teman-teman untuk setidaknya punya bekal begitu. Lebih jauh daripada itu, punya rujukan dalam ibadah agamanya. Ya bisa dikatakan punya pertanggungjawaban. Kalau bahasa yang lebih tinggi, tanggung jawab gitu. Ente sholat kayak gitu tuh dari mana? Itu tanggung jawabnya saya diajarin sama Ustadz Fulan. Saya diajarin sama Haji Fulan. Saya diajarin sama Kiai Fulan. Begitu. Jadi teman-teman untuk punya pegangan. Lalu saya tuh kalau diminta begitu kepikiran tiap hari begitu. Dosa. Dosa, orang minta gak dilainin itu dosa. Karena saya merasa punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah Allah beri dari kepahaman tentang ilmu agama. Dan dalam hadis itu kan disebutkan mansu ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minnar. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang ditanya tentang agama, tentang sebuah ilmu, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan tanpa sebab, tanpa uzur, uljima bilijamin minnar. Nanti di hari kiamat orang kayak gini dipecut. Bilijamin, dengan pecutan, minanar, dari api neraka, kan begitu. Itu kan ngeri itu. Makanya kalau ada yang minta ngajar begitu, saya selalu usahain di waktu dan kesempatan, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan via WhatsApp begitu. Juga masih apa istilahnya, bagian daripada hadis yang tadi. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, tapi kalau tahu jangan diumpetin begitu. Nah teman-teman ini kan saya lihat Ustaz Hendy dan teman-teman ini punya komunitas yang cukup besar begitu. Maka memang perlu juga teman-teman untuk setidaknya punya pegangan dalam apa istilahnya, sebagaimana kita belajar di sekolah kan begitu. Kita mau belajar ilmu pengetahuan alam IPA. Maka IPA yang kita pelajari itu rumus-rumusnya harus punya harus runut, kemudian harus ada tanggung jawab. Maka pertanggungjawaban ilmu itu bisa kita tangani dengan kita belajar dari satu buku yang dikeluarkan oleh misalnya Kementerian Riset. Jadi tanggung jawab apa yang kita dapati dari rumus yang kita dapati, tanggung jawabnya kepada Kementerian Riset gitu. Sama kayak itu juga dalam hal agama juga sama. Kita perlu sandaran agar ibadah kita tidak salah jalurnya. Maka salah satu sandaran yang paling baik adalah mempelajari kitab ulama. Nah, kitab-kitab ulama itu kan levelnya banyak. Ada yang levelnya buat beginners,
Ada yang levelnya buat middle class, ada yang sampai levelnya expert begitu ya. Maka yang paling cocok saya lihat buat Ustaz Hendy dan teman-temannya itu yaitu kitab Safinatun Najah. Kenapa kitab Safinatun Najah? Kitab Safinatun Najah ini kitab pertama, kitabnya tipis. Tipis sekali. Itu kalau kitab Arabnya doang, itu dulu ya, kalau kita sempat ketemu ada bazar malam gitu, itu kan ada tuh tukang-tukang kitab. Safinatun Najah di bazar malam tuh dulu 2000 perak itu. Tipis. Kalau teman-teman tahu ada rotib al-atas, itu kan juga dijual. Dia lebih tipis daripada rotib itu. Malah harganya lebih murah jadinya gitu. Jadi kalau rotib tuh biasanya 4.000, 5.000. Ini Safinatun Najah yang Arabnya doang tuh 2.000 dulu gitu ya. Kalau sekarang saya nggak nemu lagi. Nah kalau sekarang Safinatun Najah banyak di toko-toko kitab yang udah ada terjemah. Terjemah yang paling murah yang saya sempat temu Safinatun Najah itu harganya 8.000. 8.000 rupiah. 8.000 rupiah itu satu lembar 5.000, satu lembar 2.000, sama koin satu seribu. 8.000 itu paling murah. Sempat nemu paling mahal itu kalau nggak salah 27.000. 27.000. Yang kayak punyanya Mas Hendy itu lumayan, yang 20-an itu kayaknya tuh ya. Itu terjemah Safinatun Najah itu. Jadi kitabnya tipis. Karena kitabnya tipis, berarti bahasan yang dibahas di dalam hanya pokok-pokok yang tidak membingungkan gitu. Makanya cocok nih. Karena tipis, itu tipis karena yang dibahas hanya pokok-pokok yang tidak memakan banyak waktu dan juga banyak penjelasan yang sulit dipahami, nggak ada. Isinya cuma pokok-pokok agama saja. Kemudian yang kedua, kenapa Safinatun Najah? Safinatun Najah ini tipis tapi lengkap. Jadi aslinya memang kitab fikih. Kitab fikih itu syariat, ibadah sehari-hari, wudhu, sholat, puasa, zakat. Tapi sebelum masuk kepada masalah ibadah sehari-hari syariat, Safinatun Najah itu memulainya dengan kitab tauhid, bab tauhid. Ada bab rukun iman dengan rukun Islam, begitu. Makanya kitabnya itu lengkap, dan kitab syariat ini datang dengan 3 bentuk ilmu, dengan 3 besar disiplin ilmu. Pertama ada tauhid, yang kedua ada syariat, yang ketiga ada tazkiyatun nafs, yang kemudian ulama nyebut dengan istilah tasawuf. Dan 3 ilmu ini wajib kita tahu. Jadi pertama ilmu tauhid. Walaqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dan Allah telah menganugerahkan kepada kita semua ini manusia satu rasul yang punya tugas. Apa tugas rasul? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihi, dan memberikan cara kepada, wa yuzakihi, memberikan mereka bagaimana cara mensucikan diri mereka dari segala kotoran jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian beliau mengajarkan kepada kita apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hikmah hadis Nabi Muhammad. Jadi tugas Nabi itu 3, membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa kita, kemudian mengajarkan apa yang dalam Al-Quran dan hadis. Nah, 3 yang menjadi tugas Nabi ini diterjemahkan oleh ulama. Membacakan ayat Allah itu maksudnya mengajarkan keesaan Allah, tauhid, ilmu akidah. Kemudian yang kedua mensucikan jiwa mereka, mengajarkan bagaimana berakhlak, tazkiyatun nafs, yang kemudian ilmu tasawuf. Kemudian yang ketiga mengajarkan kitab, itu syariat, sholat, puasa, zakat. Jadi 3 ini emang tugas kenabian kepada kita, maka nggak boleh ditinggal 3-3-nya. Harus 3-3-nya kita ambil. Dan itu juga yang datang kepada kita melalui malaikat Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad diajarin sama malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahukah kamu apa itu Islam? Kan dijelasin sama Jibril. Islam itu engkau bersyahadat, mendirikan sholat, puasa di Ramadan, berangkat haji, bayar zakat. Lalu apa itu iman? Iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada qada qadar, iman kepada hari akhir.
Lalu apa itu ihsan? Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan kau melihatnya, kalaupun kau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Jadi Jibril datang kepada Nabi Muhammad ngajarin 3, Islam, iman, ihsan. Islam itu representasi syariat, ibadah sehari-hari, iman itu representasi akidah, ihsan itu representasi tasawuf. Tasawuf itu sisi ruhani, sisi ruh daripada ibadah kita. Jadi kekuatan ilmu syariat kita harus dibarengi dengan kekuatan ruh, semangat, akhlak dalam ibadah tersebut. Nah, 2 hal ini harus dipijak, harus diberikan alas. Alasnya akidah. Jadi 3 itu penting. Nah, kitab Safinatun Najah itu 3-tiganya dapat tuh. Beliau di awalnya membuka dengan rukun Islam, rukun iman, itu bagian daripada tauhid. Kemudian yang kedua beliau membuka juga dengan ilmu tasawuf, nanti kita jelaskan. Baru yang ketiga itu syariat. Jadi kitab ini kecil tapi lengkap. Makanya baik sekali kalau kita mempelajari ilmu syariat melalui kitab ini. Dan kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang diterima di seluruh negeri di dunia yang ada muslimnya. Gitu. Jadi belajarnya kita nih dengan kitab Safinatun Najah itu kita belajar dengan kitab yang seluruh muslim dunia menerima itu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Seluruh muslim dunia tahu Safinatun Najah, kenal Safinatun Najah, menerima Safinatun Najah sebagai sumber keislaman bagi para pemula. Jadi karena kitabnya tipis, hanya pokok-pokok, maka ini cocok untuk para pemula, para kita gitu. Jadi setidaknya emang nggak mesti jadi ustadz, tapi setidaknya dengan kitab ini kita tahu pokok agama kita, dan itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim begitu. Makanya saya menyarankan waktu itu kepada Mas Hendy supaya teman-teman tuh belajar Safinatun Najah begitu. Waktunya malam untuk biar mengakomodasi teman-teman yang mungkin sulit siang atau pagi begitu. Dan dan ini sebisa mungkin per pekan begitu. Setiap pekan tuh maksudnya saya malah waktu itu nyaranya 2 kali seminggu biar cepet beres. Jadi Lebaran Haji beres tuh kalau 2 kali seminggu tuh. Saya hitung-hitung begitu. Karena kitabnya tipis, kalau 2 kali sepekan begitu, itu hitung-hitungan saya Lebaran Haji beres. Asal rajin aja begitu. Ngajinya rajin, sayanya kagak absen. Sayanya kagak absen. Gitu. Jadi insya Allah ini menjadi menjadi pegangan kita begitu. Saya kira cukup itu sebagai pembuka ya tentang kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu yang menulis adalah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu orang Hadramaut begitu. Beliau semasa dengan Imam Nawawi Banten. Gitu. Cuman nggak ketemu Imam Nawawi ke Mekah, Syekh Salim ke Indonesia. Begitu. Di Indonesia waktu itu ada Habib Utsman bin Yahya. Jadi ketika Imam Nawawi pergi, di sini ada Syekh Habib Utsman bin Yahya. Beliau salah satu tokoh ulama Betawi yang di dalamnya di antara ulama tersebut ada Syekh Salim bin Sumer. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami ini orang Hadramaut asli, mazhabnya Syafi'i, wafatnya di Indonesia. Kuburannya di Tanah Abang. Jadi kalau lagi iseng, searching aja di Google. Makam Syekh Salim bin Sumer Safinatun Najah. Itu ada di Tanah Abang. Nah ini banyak nih banyak ulama yang mensyarah kitab ini. Gitu. Artinya membuat kitab ini dipanjangin, disyarah-syarahin. Termasuk Imam Nawawi Banten punya syarah kitab Safinatun Najah namanya Kasyifatus Sajah. Gitu. Oke. Saya kira cukup ya teman-teman, kita mulai. Begitu Mas Hendy, kita mulai bagaimana? Mulai Ustadz, langsung boleh. Silahkan. Dan Ustadz akan share screen juga atau gimana Ustadz? Boleh share screen, nggak apa-apa kalau bisa. Maksudnya ditampilin, mungkin ada teman yang belum sempat beli kitabnya. Oke, kalau kita ada PDF-nya kita share screen ya.
Oh, atau ini belum ada. Ustadznya? Apa? Belum ada kitab PDF-nya. PDF-nya sih ada sempat di share sama Mas Ari. Oh iya. Oke, oke. Ya mudah-mudahan teman-teman juga buka. Yang di-share itu PDF terjemah. Iya. PDF terjemah bukan, Mas Ari? Iya. Oke, Iya, silahkan Mas Oke. Ari. ada atau Ya nggak apa aja, apa-apa. Mas Ari? Dan apa namanya, insya Allah kita ngajinya nggak lama-lama. Ngajinya cuman kira-kira 20 sampai 30 menit. Habis itu tanya jawab selesai. Siap. Karena ini mengaji tiap minggu nggak boleh lama-lama. Kalau ngaji lama-lama takutnya bosen. Bosen minggu depan kagak hadir lagi. Oh, siklusnya gitu ya Ustaz ya? Kenapa? Siklusnya gitu ya, kebanyakan ya? Iya, begitu. Oke Ustaz, silahkan. Udah kita share. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan pertama kita buka dengan niat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa salah satu ciri atau tanda ilmu itu bermanfaat, ilmu itu datang ketika dibutuhkan. Itu tanda ilmu bermanfaat. Ilmu itu datang ketika dibutuhkan. Lagi bangun tahajud, ingat pelajaran tahajud kemarin di pengajian. Kata Ustadz, kalau bangun tahajud baca doanya ini. Itu ilmunya manfaat. Lagi mau wudhu atau lagi di perjalanan, nggak ketemu air, ingat pelajaran tayamum, berarti ilmunya manfaat. Jadi salah satu tanda ilmu manfaat itu datang ketika dibutuhkan. Biar dia jadi manfaat, datang ketika dibutuhkan, maka pertama niat belajar itu, pertama niatnya untuk menjalankan ibadah, menggugurkan kewajiban. Kita punya kewajiban kepada Allah untuk mempelajari ilmunya, karena Nabi Muhammad datang membawa ilmu. Jadi niat yang pertama ini sebagai penunaian terhadap kewajiban. Yang kedua niatnya untuk menghilangkan kebodohan dalam diri. Jadi niat yang pertama sebagai penunaian ibadah, yang kedua niatnya untuk menghilangkan kebodohan dalam diri. Jadi pasang niat dalam hati, ya Allah, saya belajar malam hari ini sebagai kewajiban sekaligus untuk menghilangkan kebodohan daripada ilmu agama yang Engkau turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah ini menjadi kalimat wajib bagi semua kita. Bismillah menjadi wajib bagi semua kita, bagi yang ingin memulai semua urusan, baik urusan agama atau urusan dunia, lebih-lebih urusan agama. Kenapa bismillah itu harus dimulai untuk semua pekerjaan? Karena ada disebutkan dalam hadis Nabi bahwa setiap pekerjaan yang dimulai dengan bismillah, begitu, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah fahuwa abtar, maka pekerjaan itu abtar. Abtar itu sebutan untuk perkara yang tidak diberkahi. Jadi safinatun. Jadi perkara kita kalau kita mulai tanpa bismillah, maka perkara tersebut nanti hilang keberkahannya. Kalau tidak ada keberkahan, khawatir tidak dinilai kebaikan di dalam pekerjaan tersebut. Jadi semua kitab siapapun ulama kalau nulis kitab pasti mulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada cerita Bismillahirrahmanirrahim. Ada teman-teman kenal gak kitab Uqudul Lujen? Uqudul Lujen itu kitab adab suami istri. Jadi kitab Uqudul Lujen itu kitab yang berisi tentang adab keluarga, hak dan kewajiban suami istri. Yang bikin Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten punya kitab namanya Uqudul Lujen. Di dalam Uqudul Lujen beliau menjelaskan tentang fadilah. Muqaddimahnya beliau menjelaskan fadilah bismillah. Salah satunya tentang cerita suami istri yang istrinya itu sangat rutin mengucapkan bismillah dalam semua pekerjaannya. Mau bangun dia bismillah, mau duduk dia bismillah, bangun beres-beresin kasur bismillah, semua pekerjaan mulai bismillah. Suaminya karena ngelihat istrinya begitu tuh rada gedek, kalau gedek bahasa Indonesianya,
Kadang nggak demen dia. Bismillah apa gimana sih Bismillah mulu gitu, gedek gitu. Suaminya nggak demen gitu. Semua perkara Bismillah. Dibilangin sama istrinya, Bang, kalau kita mau ngapa-ngapain emang kudu Bismillah, biar berkah, biar ditolong Allah gitu. Ya tapi kagak tiap kali Bismillah. Iya emang ajarannya begitu Bismillah. Jadi Bismillah terus. Sampai waktunya saking keselnya tuh suami, itu cerita di kitab Ukhudulijen gitu. Ukhudulijen itu kitabnya Pak Sutri, hak adab keluarga. Gitu dijelasin. Nah, sampai akhirnya si suami itu punya rencana. Karena istrinya nih selain sering ngucapin bismillah, beliau juga taat sama suami. Jadi si suami punya siasat. Dompetnya suami itu yang biasa ditaruh di bawah bantal, itu dompetnya sama suaminya tuh dibuang ke sumur. Gitu. Dibuang ke sumur sengaja. Ya dompetnya dikosongin dulu kemudian dibuang ke sumur. Kemudian setelah dia buang ke sumur, dia datang ke istrinya. Rupa-rupanya sambil sambil ngobrol, sambil iseng dia bilang sama istrinya, "Neng, ambilin dompet abang." Gitu. Padahal dia tahu dompetnya udah dibuang ke sumur. Cuman ini dia mau ngetes ini. Emang bismillah apa sih hebatnya begitu. Karena dia tahu bininya tuh bakal bismillah tuh setiap mulai pekerjaan. Disuruh tuh, "Neng, ambilin dompet abang." Berdiri dia dari bangku, bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke kamar, bismillahirrahmanirrahim. Buka bantal, mau balik bantal karena emang dia tahu itu dompet ada di situ. Dia bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu dompetnya ada tuh di bawah bantal. Itu beneran ada. Itu cerita dari Imam Nawawi Banten yang ditulis di mukaddimahnya. Jadi bismillah ternyata ceritanya memang dompet itu ketika dilempar dikembalikan oleh malaikat Allah berkat kesolehan si istri ini karena sering ngucapin bismillah. Jadi maka itu kita ini jangan lupa untuk terus memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau perlu kita latahnya juga bismillah. Gitu. Orang kalau udah latah bismillah berarti bismillah itu nggak pernah lepas dari mulutnya tuh kan. Orang kalau latahnya ayam memang otaknya ayam mulu itu. Tapi kalau latahnya Allahu Akbar, astagfirullah, itu berarti kan itu orang kaget, astagfirullah. Orang kaget, masya Allah. Gitu. Tapi kalau kagetnya ayam, emang punya bisnis ayam dia. Makanya kalau latah begitu, emang ayam yang dipikirin mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga salah satu bentuk adab bahwa setiap memulai pekerjaan, setiap memulai itu harus dimulai dengan yaitu alhamdulillah, memuji Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in, dan kepada Allah nasta'in kita meminta pertolongan ala umuri dunya waddin, untuk segala urusan dunia dan juga urusan agama. Jadi jangan pisahkan Allah dengan urusan dunia kita. Allah adalah Tuhan sekalian alam. Dan sekalian alam itu seluruh makhluk yang ada di alam jagat semesta ini. Bumi kah dia, planet kah dia, pohon-pohonan kah dia, batu-batuan, Tuhannya semuanya Allah. Maka dengan kepada Allah lah kita meminta pertolongan untuk segala urusan. Bukan cuma urusan dunia, bukan cuma urusan agama, tapi juga urusan dunia. Wabihi nasta'in. Jadi jangan kita minta pertolongan kepada selain Allah, kecuali pada perkara yang memang Allah memberikan kemampuan kepada makhluk. Tapi kita harus punya keyakinan juga bahwa segala sesuatu terjadinya atas kehendak Allah, bukan karena tangan orang. Allah berikan kita kuasa. Allah takdirkan seseorang jadi menteri. Allah takdirkan seseorang jadi pejabat. Dengan kekuasaannya, Allah mentakdirkan dia bisa melakukan A, bisa melakukan B. Itu sebab zahir. Sebab zahir ini masjid punya AC, sebab zahirnya dikasih duit sama tetangga masjid yang ternyata dia pejabat kementerian. Itu sebab zahirnya. Tapi sebab hakikinya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan makanya ketika meminta pertolongan pun walaupun zahirnya dia bisa, tapi sejatinya minta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali bersandar kepada manusia
Karena apa yang ada pada manusia itu ciptaan Allah. Seketika Allah mentakdirkan dia nggak mampu walaupun jabatannya tinggi. Jadi maksud saya, kemampuan yang Allah berikan kepada makhluk jangan dianggap itu sebagai sebab utama. Sebab utama terjadinya sesuatu adalah Allah. Cuman Allah dengan irodahnya. Irodah itu pengkhususan. Allah dengan irodahnya memberikan dia kekhususan, orang tersebut bisa melakukan sesuatu. Tapi tetap harus kita yakini bahwa Allah yang menurunkan itu. Allah yang mentakdirkan itu. Seperti apa namanya panas yang menempel pada api. Jadi yang menyebabkan panas itu sebab zahirnya api, tapi sebab utama, sebab hakiki adalah Allah. Allah yang membuat api dan Allah dengan iradahnya menyandingkan api dengan panas. Maka panas itu hasil dari api secara zahir. Maka pada satu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketemu api, tapi api rasanya bukan panas. Karena sebab utamanya bukan api yang memberikan panas, tapi sebab utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirip kayak gini nih. Kita dulu anak-anak, waktu anak-anak taunya lampu itu nyala karena pencetannya on, kan gitu. Pencetannya on. Padahal yang ngasih nyala lampu itu bukan pencetan itu, tapi tiang listrik yang sebelah sono di luar rumah kita. Ah, gitu. Itu tiang listrik yang itu ngalirin listrik segede-gedenya. Maka biar ini enggak kebablasan, dikasih stop kontak, begitu. Stop kontak itu bukan sebab utama, tapi sebab yang menjadi penghubung atas aliran listrik utama daripada tiang itu. Nah, kita itu seperti stop kontak yang aliran listriknya Allah izinin dari Allah. Kita diizinkan untuk melakukan A, tapi aslinya sebab hakikinya bukan kita. Sebab hakikinya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman memang Allah sudah menyandingkan dengan irodahnya bahwa panas temannya api, dingin temannya es gitu. Maka sebagai seorang makhluk ada dua nih sisi yang kita bisa. Pertama dari sisi tauhid, bahwa kita tidak boleh meyakini sesuatu itu terjadi karena sebab hamba, makhluk, tapi itu semua karena sebab Allah. Yang kedua sebagai seorang makhluk ketika kita berusaha, kita harus berusaha sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Allah takdirkan api itu panas. Zahirnya memang begitu, maka sebagai hamba kepada tunduknya kita kepada iradahnya Allah, maka jangan deket-deket api kalau nggak mau kena panas. Itu menjauhnya kita dari api bukan karena mengingkari kemampuan kekuatan Allah, justru kita tunduk terhadap iradahnya Allah. Sebagaimana yang terjadi dengan pandemi beberapa waktu lalu begitu ya. Menjauhnya kita dari kerumunan, dari itu bukan karena kita tidak percaya dengan kehendak Allah, justru kita tunduk nih sama kehendak Allah, bahwa Allah dengan iradahnya menyandingkan ada satu benda yang itu penyebab satu benda lain, tapi sebabnya bukan sebab utama, sebabnya sebab zahir. Maka untuk seluruh urusan wabihi nasta'in, kepada Allah kita minta tolong, ala umuri dunia waddin, untuk segala urusan dunia atau juga urusan agama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan moga-moga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin. Khatim apa khatam? Khatim yaitu penutup para nabi, khatimin nabiyyin yaitu bersolawat. Ini 3 paket utama. Jadi setiap orang mulai baca kitab, mulai khutbah, mulai pembicaraan, pertama bismillah, kedua dia tahmid, alhamdulillah, yang ketiga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, khatimin nabiyyin, yang mana Nabi Muhammad itu adalah khatim, yaitu penutup seluruh para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus meyakini itu, bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW yang diutus. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian nanti turun itu tidak membawa ajaran baru. Pengutusan Nabi Isa sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian beliau diangkat untuk turun. Nah, sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, Isa nanti turun tidak membawa syariat baru.
Dia mengikuti ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi, dan bersolawatlah Allah kepada keluarganya, wasahbihi, dan juga para sahabat ajma'in. Jadi ini salah satu rukun solawat. Jadi rukun solawat itu bukan cuma kepada Nabi salawatnya, tapi kepada keluarga Nabi Muhammad SAW juga. Jadi keluarga Nabi memang punya kekhususan di antara makhluk, sama sebagaimana di antara tanah di muka bumi ini Allah mengkhususkan tanah haram. Di antara tanah-tanah yang ada di tanah haram Allah mengkhususkan rukun Yamani. Di antara Masjidil Haram Allah juga mengkhususkan Hajar Aswad. Di antara Masjidil Haram Allah mengkhususkan makam Ibrahim. Di antara tanah yang ada di muka bumi Allah mengkhususkan Raudhah, tempat antara makam Nabi dan mimbar Nabi Muhammad. Di antara malam yang ada Allah mengkhususkan malam Jumat. Di antara malam-malam yang ada Allah mengkhususkan malam Lailatul Qadar. Allah mengkhususkan malam 10. Jadi di antara manusia pun ada yang Allah berikan kelebihan keutamaan, salah satunya keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi memang keluarga Nabi adalah keluarga yang punya kekhususan di antara kita. Jadi kita mulia nih sebagai manusia dan orang Islam. Tapi keluarga Nabi punya kemuliaan yang lebih tinggi. Dia mulia sebagai manusia, dia mulia sebagai orang Islam, tapi juga dia mulia sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi urusan memuliakan keluarga Nabi itu memang kewajiban. Kalaupun kita lihat ada keluarga Nabi yang melakukan kesalahan, itu salahnya dia, Allah yang menanggung, Allah yang kemudian mengambil tanggung jawab. Dalam arti Allah yang memberikan celah kepada dia, dan kita tetap harus menghormati keluarga Nabi sebagai keluarga Nabi tanpa harus mengikuti kesalahannya. Dan yang namanya menghormati, mencintai keluarga Nabi kagak mesti ngikutin. Kita cinta kepada Imam Abi Hanifah, tapi dalam banyak perkara kita nggak ngikutin Imam Abi Hanifah. Kan ya? Justru malah kita ngikutinnya Imam Syafi'i dalam banyak perkara ibadah. Kita juga cinta Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi. Tapi dalam banyak perkara, banyak fatwa Sayyidina Ibn Abbas yang tidak diikuti oleh Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i punya pendapat berbeda, mengikuti sahabat lain, dan itu kita ikuti. Artinya mencintai itu kagak harus ngikutin. Hormat itu tidak harus mengikutin. Kita punya bapak. Mungkin di antara teman-teman kagak enak nyontohinnya. Ada yang bapaknya rada sedeng, tahu rada sedeng. Mabok, minum khamar, kemudian ninggalin sholat. Tapi sebagai anak kita punya kewajiban berbuat baik. Jadi kewajiban kita berbuat baik itu tidak boleh terhenti hanya gara-gara dia berbuat salah. Kesalahan dia, tanggung jawab dia, Allah ngambil urusan nanti. Begitu. Cuman kita sebagai anak punya kewajiban ngomong dengan baik, memberikan perlakuan baik. Begitu. Itu keluarga Nabi Muhammad SAW. Nasabnya Nabi Muhammad, darah Nabi Muhammad nempel di darah dia. Ngelakuin kesalahan yang secara zahir kita lihat salah, itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Tapi kita punya kewajiban kepada Allah. Allah yang nurunin kewajiban kepada kita untuk menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Salah satu bukti bahwa keluarga Nabi memang mulia, bahkan dalam mazhab Syafi'i, itu ada qaul qadimnya, orang kalau sholawat cuman sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir, sholatnya kan nggak sah. Sholawat di tahiyat akhir harus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga Nabi. Jadi memang keluarga Nabi punya khususan gitu. Kita punya urusan sama Allah, hormatin keluarga Nabi. Urusan keluarga Nabi buat salah, itu urusan dia sama Allah gitu. Jadi jangan istilahnya nih mulut. Sebenarnya bukan cuma keluarga Nabi, orang lain juga sama. Kalau dia punya kesalahan, kita cukup ngasih tahu itu salah. Nggak usah sampai ngejelek-jelekin, begitu. Karena urusan ngejelek-jelekin, kita tidak punya legalitas untuk menjelekkan seseorang hanya gara-gara berbuat salah. Gitu. Lebih-lebih lagi keluarga Nabi, gitu maksud saya. Orang yang bukan keluarga Nabi berbuat salah, ya salah kita salahin. Tapi tidak berarti harus kita hina, kita rendahkan. Lebih-lebih kalau dia keluarga Nabi. Begitu. Oh, itu dosanya gede banget, ngina orang aja dosa. Apalagi yang dihina keluarga Nabi. Saya nih punya anak.
Anak saya kagak salah apa-apa dihina orang, ya saya marah. Bapaknya saya marah ini, saya bapaknya marah saya. Kadang kan ada bapak yang berani berantem cuman gara-gara belain anaknya doang. Kan begitu. Nabi Muhammad juga sama, dia punya anak keturunan yang dia cinta. Kalau kita berani hina keluarga Nabi Muhammad, Nabi Muhammad marah, jangan tanya saya ntar kan. Nabi Muhammad marah itu. Lu nih kemarin di dunia hina-hina anak cucu gitu. Jadi apa namanya, urusan perbedaan yang terjadi di antara keluarga Nabi Muhammad yang kita lihat, biarkan itu urusan dia. Kita minta petunjuk kepada Allah untuk tetap dalam keyakinan bahwa memang kita wajib menghormati keluarga Nabi. Tapi penghormatan kepada keluarga Nabi tidak berarti harus ngikutin. Sebagaimana kita cinta, hormat Imam Abi Hanifah, Imam Malik, tapi banyak fatwanya yang kita nggak ikutin. Nah, tapi kita menghormati mereka semua. Wasahbihi ajma'in, dan para sahabatnya. La wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tiada daya dan juga tidak ada daya dan kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu bentuk ketawaduan Syekh Salim bin Sumer dan para ulama yang lain tentunya, bahwa semua yang ada dalam kitab Safinatun Najah yang beliau tulis itu tidak mungkin ada dan tidak mungkin diterima kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulainya dengan la haula wala quwata illa billah, memberikan istilahnya, menampakkan kerendahan diri, menampakkan ketidakmampuan, bahwa seluruh yang ditulis di dalam kitab ini betul ini syariat Islam, betul memang dia yang tulis, tapi semuanya atas kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita nggak punya kekuatan apa-apa begitu. Faslun wa arkanul islami khamsah. Rukun Islam ada 5, ini minggu depan. Jadi udah 20 menit lebih. Insya Allah minggu depan kita bahas rukun Islam. Kalau ada waktu kita sekalian rukun iman. Jadi cukup tadi muqaddimah tentang la haula wala quwata illa billahil alil azim. Malah dalam beberapa versi kita menemukan banyak ulama sebelum menulis buku itu beliau sholat 2 rakaat. Salah satunya Imam Al-Bukhari, Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, kalau nulis satu masalah beliau sholat dulu 2 rakaat. Dan di dalam kitab Imam Al-Muzani Mukhtasar itu lebih dari ribuan masalah. Jadi satu kitab tuh bikin dia sholat 2 rakaat berribu-ribu kali. Nah, sebagai bentuk ketundukan dia, sebagai juga bentuk meminta petunjuk agar apa yang ditulis itu tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, sudah jam 20.50. Mungkin kita sisakan beberapa menit untuk tanya jawab gitu. Silahkan Ustadz Hendy diarahkan, dipimpin untuk diskusi. Silahkan. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Sebelum mulai tanya jawab, nanti tanya jawabnya langsung raise hand atau di unmute aja teman-teman. Tapi sebelumnya Ustadz jangan panggil Ustadz Hendy, panggil Mas Hendy atau nama aja atau apa. Saya protes. Teman-teman boleh silahkan yang mau nanya. Kalau misalkan malu ngomong boleh di chat. Kalau udah mulai berani, teman-teman ini kan kita doang nih, monggo langsung ngomong. Kalau belum ada yang nanya, ada titipan pertanyaan, boleh tanya Ustadz tentang masalah kehendak Allah. Kan ada pertanyaan gini Ustadz. Semua kan atas kehendak Allah, meninggal atas kehendak Allah. Terus orang yang bunuh diri gimana ya? Kok gitu? Itu kan dia yang kehendak dia gitu Ustadz. Iya betul. Terus gimana? Iya, itu kehendak dia, tapi kok dia bunuh diri bisa, padahal segala sesuatu itu kehendak Allah. Gitu pertanyaannya. Dulu, jadi kenapa itu juga salah satu masalah yang membuat banyaknya manhaj akidah. Jadi di dalam fikih kita kenal ada mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abi Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di masalah akidah juga ada mazhabnya.
Tapi ahlus sunnah itu cuma punya 3 mazhab ahlus sunnah dalam akidah. Pertama Asy'ari, yang kedua Maturidi, yang ketiga Hambali. Hambali yang kemudian disebut dengan istilah Al-Atsari atau mazhab As-Salafi. Salah satu kenapa muncul banyak faksi dalam akidah Islam, salah satunya ini masalah qadar. Jadi masalah qadar ini sudah muncul bukan sejak setelah Nabi Muhammad wafat, bahkan sejak Nabi Muhammad hidup pun sudah banyak orang yang mempermasalahkan masalah qadar. Salah satunya orang syirik, orang kafir itu. Gimana? Lau sya'allahu la'am. Gimana ayatnya, saya lupa tuh. Di sini nih. Saya lupa ayatnya. Jadi salah satu perkataan yang membuat munculnya banyak faksi itu, banyak faksi akidah, salah satunya ada faksi Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu adalah faksi di dalam akidah, dan itu sudah keluar daripada Islam, yang menganggap bahwa kita itu punya kekuatan yang diberi oleh Allah secara mutlak. Jadi matinya kita, hidupnya kita, dapat rezekinya kita, dapat dosanya kita, itu semua atas kehendak kita. Itu Al-Qadariyah. Tapi sebaliknya ada faksi namanya Al-Jabariyah. Al-Jabariyah itu justru menganggap bahwa manusia itu tidak punya kekuatan apapun. Semua itu Allah yang menentukan. Jadi dia jalan ke situ, Allah nentuin. Jadi maksiatnya dia itu dinisbatkan kepada Allah. Qadariyah jeleknya, kebaikan dia itu nisbatnya kepada diri dia sendiri, gitu. Itu Qadariyah dengan Jabariyah ini ya kayak apa kalau bahasa kerennya, 2 sisi mata uang, gitu. Yang satu menetapkan semua punya kekuatan, bahwa nggak ada campur tangan Tuhan, kita semua. Jabariyah justru kita tuh tunduk, kita tuh nggak punya apa-apa, ya saya ke situ ya Allah, begitu. Nah itu dalam surat Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Orang-orang musyrik tuh mengatakan law sya'allah, kalau seandainya Allah berkehendak ma asyrakna, kita nggak bakal jadi kafir kok. Kan Allah yang menghendaki kita jadi kafir. Kan itulah bibit muncul kemudian orang Jabariyah. Nah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa memang Allah menciptakan kebaikan, juga Allah menciptakan keburukan. Tapi kemudian Allah menciptakan di diri kita kemampuan untuk membedakan mana buruk dan mana baik. Lalu Allah turunkan petunjuk dengan Nabi Muhammad dan para ulama kemudian turunannya untuk memberikan kita guidance untuk tidak melakukan keburukan, tapi tetap dalam jalur kebaikan. Apa buktinya? Buktinya ada surga, ada neraka. Kalau seandainya pekerjaan kita semua Allah yang nentu, maksudnya lu buat dosa, ya itu Allah. Mestinya ancaman neraka itu bukan kepada kita, tapi kepada Allah. Adanya ancaman neraka karena Allah berikan kita kebebasan untuk memilih mana yang sudah ada tuh, gitu. Adanya janji surga, janji pahala, karena kita yang menentukan. Maka tidak berguna itu janji pahala, tidak berguna ancaman neraka kalau kita nggak punya kekuasaan untuk memilih mana baik mana buruk. Adanya itu, dan itu hikmah Allah. Allah memberikan, walaupun sejatinya Allah tahu, gitu. Tapi kan ini kita punya kewajiban, nah, gitu ya, punya kewajiban untuk memilih jalan yang baik sesuai dengan ketentuan perintah Nabi Muhammad SAW. Maka penisbatan itu sebagai bentuk ketawaduan kita, Ahlus Sunnah ngajarin sebagai bentuk ketawaduan bahwa segala kebaikan itu kita nisbatkan kepada Allah. Khalqan wa ijadan. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, dan Allah yang memberi kita kekuatan untuk mendapatkan kebaikan. Tapi keburukan yang dikerjakan, yang terjadi oleh hamba itu disebabkan kepada dirinya iktisaban, sebagai bentuk ngambil. Tapi ijadan wa khalqan, menciptakan dan mengadakan keburukan ya Allah. Tapi kita itu iktisaban, kita yang ngerjain gitu, sebagai bentuk ketawaduan. Ketika ada kebaikan kita nisbatkan kepada Allah, kalau keburukan kepada kita, diri kita sendiri yang lalai. Karena tidak layak Allah dinisbatkan kepada keburukan gitu.
Mudah-mudahan cukup nih Mas Hendy. Cukup Ustadz, terima Kira-kira kasih. gimana? Ya, paham. Betul, betul. Teman-teman yang mau nanya silahkan, raise hand boleh, langsung unmute aja. Sambil menunggu yang mau nanya langsung, ada satu pertanyaan nih Ustadz. Ustadz bisa tolong dijelaskan kembali secara singkat konsep berserah diri kepada Allah agar bisa kita gunakan untuk kekuatan dalam menghadapi setiap masalah. Pertama, sebagai seorang muslim, kita itu harus punya keyakinan bahwa Allah itu hakim. Allah itu maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah itu adalah salah satunya Allah membalas setiap bentuk pekerjaan hambanya tanpa sedikit pun ada yang terlewat. Begitu. Maka pekerjaan kita ini yang kita lakukan di alam dunia ini ada pertanggungjawaban, ada balasannya nanti di akhirat. Begitu. Itu kita harus yakini. Maka kalau sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa Allah Maha Hakim, setiap dia melakukan sesuatu, dia tidak pernah apa istilahnya malas setengah-setengah. Karena dia yakin apa yang dia kerjakan akan dibalas oleh Allah. Entah balasannya di dunia atau balasannya di akhirat. Dan yang kedua, dia menjadi punya optimisme. Ketika dia melakukan sesuatu, dia punya optimisme bahwa kalaupun dia melakukan ini untuk menggapai tujuan A, B, C, dan C, lalu tujuannya tidak tercapai, dia menjadi optimis bahwa kehidupan dia bukan cuma di dunia, dan apa yang apa yang telah dikerjakan itu menjadi kumpulan pahala yang akan diterima nanti di akhirat sebagai kepastian. Maka itu orang muslim itu meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana, karena itulah dia menjadi orang baik. Karena dia kenapa jadi orang baik? Ya karena segala perbuatan nanti akan dibalas. Yang kedua, perbuatan baik akan mendatangkan dia terus membuat dia menjadi baik. Kalaupun nanti ini nggak boleh kalau sebenarnya, tapi kalau andai-andai gitu, andai-andai ternyata akhirat tidak ada, kebaikan kita tuh berguna bagi orang lain. Tapi kalau andai-andai, kalau kita anggap akhirat nggak ada, lalu kemudian ternyata karena itu kita berbuat seenaknya di dunia, korupsi, nilap sono, sikat sana, sikut, seterusnya, ternyata akhirat ada, kan rugi kita. Menjadi nggak punya simpenan. Maka itu muslim yang percaya bahwa Allah Maha Hakim, segala sesuatu yang dia perbuat pasti ada balasannya, entah di dunia. Dan orang juga harus meyakini bahwa Allah tidak akan menguji hambanya kecuali karena memang Allah mencintai hamba tersebut. Dalam sabda Nabi Muhammad mengatakan, "Idza ahabba 'abdan, innallah idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah kalau cinta kepada hambanya, dia menguji hambanya, kan begitu. Menguji hambanya, entah dia bersyukur atau dia malah justru kufur. Kalau ditimpa musibah, dia malah lalai atau malah justru bersabar. Jadi berserah dirinya seperti itu, bahwa meyakini bahwa Allah Maha Hakim. Dan juga salah satu bentuk berserah diri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman, itu meninggalkan apa bahasanya as-sukh. As-sukh itu menganggap bahwa yang tidak terjadi itu lebih baik dari apa yang terjadi saat ini. Nah, orang muslim itu harus meninggalkan itu. Anggapan bahwa yang tidak terjadi lebih baik daripada yang terjadi itu nggak boleh terjadi, nggak boleh ada dalam otak seorang muslim. Contoh ngomong gini, coba kalau tadi begini, gitu tuh. Coba kalau kemarin lo begini nih, coba itu nggak boleh ada dalam pikiran orang-orang muslim. Gitu, berarti itu menunjukkan ketidakridhoan dia kepada apa yang sudah ditakdirkan. Jadi
di salah satu konsep berserah diri, yaitu meyakini Allah Maha Bijaksana dan apa yang ditakdirkan oleh Allah itu benar-benar dan betul untuk kemaslahatan kita gitu. Dan memang agak sulit ya kalau ngomongnya kayak begini. Maksudnya dalam kondisi yang benar-benar sulit gitu ya, mendengar, karena yang ada di otak kita tuh solusi jalan keluar, dan omongan itu nggak bisa nggak ngasih jalan keluar. Tapi kita harus yakini bahwa jangan-jangan jalan keluarnya ada pada kesusahan itu sendiri dengan kita meyakini kebijaksanaan Allah. Jadi banyak hikmah. Makanya banyak-banyak berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma rzuqni lataifal qalbi. Ya Allah, rezekikanlah aku, berikanlah aku kelembutan hati. Karena dengan kelembutan hati kita bisa melihat hikmah di balik semua kejadian yang ada. Dan itu doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma rzuqni lataifal qalbi. Allahumma rzuqni lataifal qalbi. Ya Allah, berikanlah kami kelembutan hati. Begitu. Dan jangan meyakini bahwa kesalahan yang pernah kita lakukan itu bukan berarti bukan penyebab kesengsaraan, dan kesengsaraan yang kita lakukan yang terjadi terhadap kita bukan karena kesalahan. Banyak Allah punya kehendak di atas itu. Jadi jangan dianggap ini gara-gara kesalahan dulu, ini gara-gara dulu begini. Itu ambil sebagai motivasi untuk bertobat. Tapi jangan sekali-kali menganggap kesalahan itu membuat kita sengsara. Karena kalau kesalahan itu membuat kita sengsara, akhirnya nanti kita nggak ridho. Karena melihat banyak orang yang berbuat salah sama seperti kita, tapi justru dia mendapat kenikmatan. Begitu. Aminkan saja apa yang terjadi, ridho dengan apa yang terjadi, pasrah kepada Allah. Yakin Allah Maha Bijaksana, inna ma'al usri yusra. Jadi kesalahan tidak menyengsarakan, kesengsaraan bukan karena kesalahan. Semua atas hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua nih yang lagi dalam kesusahan diberi jalan keluar. Amin. Mudah-mudahan yang lagi sakit diberi kesembuhan, mudah-mudahan yang lagi keutangan diberikan kemampuan untuk bayar utang, yang lagi kesempitan diberikan keluangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ada lagi? Ada Mbak Nadia, monggo silahkan yang sudah resen. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya. Tadi Ustadz bilang ketika kita mau mulai suatu perkara atau kegiatan diawali dengan bismillah agar diberkahi oleh Allah. Tentunya ini kan untuk kegiatan atau aktivitas yang baik atau sesuai syariat. Ustadz, kalau misalnya yang haram kan udah pasti enggak ya. Misalnya kita mau nyopet itu nggak mungkin bismillah nyopet gitu, nggak mungkin. Nah kalau misalnya untuk perkara yang syubhat yang kita belum tahu apakah itu halal atau haram, contoh kasus misalnya Ustadz kita mau makan suatu jamuan, kita nggak yakin nih sebenarnya nih kandungannya halal apa enggak gitu. Kadang kita suka dengar gini kan, udahlah bismillah aja, halal udah gitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Pertama, bismillah itu kan nama Allah, maka nama Allah itu tidak boleh dinisbatkan kepada keburukan. Bahkan kata ulama, jangankan untuk kita yang berbuat buruk, kalau ada orang sedang berbuat buruk pun kita nggak boleh ngasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena nggak cocok itu nama Allah dinisbatkan kepada keburukan. Orang lagi tukang mabok disalamualaikum, nggak boleh gitu. Jadi itu salah satu bentuk adab kepada nama Allah. Nah, tapi ada sesuatu yang memang yang kita ini tidak tahu jelas hukumnya, apakah ini halal atau ini haram. Apakah itu juga boleh kita kemudian memulainya dengan bismillah? Bukannya boleh, malah justru diharuskan untuk sebagai bentuk memohon petunjuk agar kalau ini memang kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni, karena kesalahan bukan karena kesengajaan. Kalau ini kebaikan, ini menjadi nambah keberkahan. Jadi
selama tidak dipastikan itu keburukan, itu kemaksiatan, mulai perkara dengan bismillah. Mudah-mudahan dengan dimulai bismillah Allah berikan petunjuk begitu agar sesuatu yang kita tidak ketahui awalnya menjadi tahu apakah ini benar atau salah. Jadi untuk makanan-makanan yang kita kira selama tidak ada bukti nyata bahwa ini haram, tidak ada masalah kita mengkonsumsi, dan karena itu juga nggak ada masalah kita memulainya dengan bismillah begitu. Oke. Baik, Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Saya, Bang Hendy, boleh? Silakan Mas Dimas, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo, Dimas nih. Pak Ustadz, nah kebetulan nih saya pengen nanya, ada satu hal yang jadi keresahan saya beberapa hari ini. Keresahan saya itu sebenarnya berawal dari pertanyaan anak saya. Tapi saya nggak bisa jawab. Dan saya jawabnya normatif banget gitu. Jadi waktu kita sholat bareng, tiba-tiba, mohon maaf Pak Ustadz nih, anak saya ngentut. Habis itu, ayo ulang lagi, ulu lagi. Terus dia nanya, emang kentut buat batal ya Pak? Iya. Emang kenapa? Ya akhirnya betul saya bercanda Pak Ustadz, bau. Kalau gitu, kenapa kalau misalnya bau ketek? Enggak Pak, ketawa. Kenapa kalau bau mulut? Enggak Pak, ketawa. Nah, akhirnya saya bingung, emang dari sana begitu. Jadi saya cuma jawab apa yang cuma tertulis tapi nggak tahu di baliknya itu Pak Ustadz. Jadi boleh nggak Pak Ustadz biar jadi pencerahan saya juga buat biar tahu juga nih sebenarnya latar belakangnya apa sih? Kok bisa kalau berhubungan sama bau, kenapa yang bau-bau yang nggak enak yang lainnya itu nggak termasuk dalam batal wudhu gitu? Makasih Pak Ustadz. Pertama dari sisi hukum fikih, hukum syariat, ibadat sehari-hari. Bahwa ada ibadah yang ketentuannya memang ditentukan oleh wahyu. Tapi ada ibadah yang Allah kaitkan itu dengan perkara yang kita bisa ukur. Contoh. Ada perkara yang memang ketetapannya adalah wahyu, yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang ngikutin wahyu aja. Contoh tadi gitu ya, kentut, kenapa batal? Kan begitu. Kenapa batal kentut itu? Ya wahyunya memang begitu. Orang yang mengeluarkan sesuatu dari dua lubang kemaluan itu membuat wudunya batal. Kalau wudunya batal, maka ibadah yang didirikan ketika wudunya tidak sah, maka tidak sah juga. Kan secara zahir begitu. Jawaban fikihnya begitu. Jadi ini ibadah yang sifatnya ta'abbudi, ritual. Ritualnya sesuai dengan ketentuan wahyu, wahyunya begitu. Tapi ada ibadah yang ketetapannya itu dikaitkan dengan sesuatu yang kita bisa ukur gitu. Sesuatu yang kita bisa ukur secara zahir. Contohnya adalah misalnya siwak gitu. Siwak itu ibadahnya itu bukan pada kayunya, tapi ibadahnya pada kebersihan mulut dan giginya. Maka dengan apapun kita bisa membersihkan mulut dan gigi, kita dapat sunnah. Walaupun dengan Pepsodent, dengan sikat gigi, tidak dengan siwak. Kita dapat sunnah karena ibadahnya tuh dikaitkan dengan sesuatu yang kita bisa ukur secara zahir, bahwa yang dimaksud dengan siwak itu bukan kayu tapi kebersihan gigi gitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan wudhu itu wahyu yang memaksudkan, bahwa wahyunya A, B, C. Itu secara hukum fikih begitu memang. Tapi kalau dilihat alasannya kenapa, orang nggak boleh nanya kenapa pada perkara ta'abudi. Yang benar itu nanya hikmahnya. Apa hikmah? Kemudian kentut membatalkan wudhu begitu. Nah, dari kemaluan kita ini atau dari badan kita secara zahir, badan kita ini secara penciptaan Tuhan, ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita itu karena memang tubuh kita diciptakan begitu oleh Allah. Ada air liurnya, ada ingusnya,
ada air matanya, mungkin di dalam hidung ada kotoran yang itu memang tubuh bekerja seperti itu. Tapi ada sesuatu yang kita keluarkan dari tubuh kita itu karena proses yang kita kerjakan sendiri. Kentut, buang air kecil, buang air besar, itu keluar sesuatu dari situ karena ada sesuatu yang kita masukkan. Telur awalnya masuk ke dalam perut, diolah oleh perut, keluarnya jadi pup, keluarnya jadi air kencing gitu. Jadi salah satu hikmahnya kenapa diharuskan wudhu, kata kita mengeluarkan sesuatu hasil kita yang kita ngerjain sendiri. Maka itu bukan pekerjaan tubuh sendiri yang mana Allah ciptakan begitu. Itu karena pekerjaan kita, maka kita punya tanggung jawab, kita berhadapan kepada Allah harus membersihkan sesuatu yang jangan tercampur dengan kotoran yang kita bikin sendiri. Maka itu harus bersih semuanya daripada kotoran buang air besar atau buang air kecil atau yang sifatnya kentut. Karena itu keluar karena kita sendiri yang masukin atas perbuatan kita. Sedangkan keringat kita memang Allah yang buat seperti itu badan kita begitu. Jadi itu salah satu hikmah. Tapi hikmah ini teman-teman yang dirahmati Allah, hikmah ini bisa tepat, bisa tidak tepat. Karena kan namanya juga hikmah. Itu apa istilahnya? Kedalaman penglihatan yang dilakukan oleh ulama atas sebuah syariah begitu. Tapi inti daripada syariat itu sendiri kan apa kata wahyu. Wahyunya bilang begitu, itu yang tepat begitu. Hikmah itu kan dijelaskan oleh ulama untuk memberikan nilai apa istilahnya nilai spirit yang terjadi dalam syariat untuk meresap ke dalam bagian daripada pemahaman kita, tapi itu hasilnya muncul dari penglihatan yang dalam oleh ulama. Maka itu hikmah itu bisa berbeda-beda dari satu ulama ke ulama lain, dan hikmah itu juga bisa tepat untuk satu orang, tapi bisa tidak tepat pada orang lain begitu. Salah satu hikmah sholat. Sholat mah sebenarnya kan perintah Allah. Kenapa kita sholat? Allah perintah, beres urusan. Tapi kan dikatakan ada hikmahnya. Hikmahnya untuk nyehatin badan. Kalau dikatakan itu hikmah, tapi hikmah menyehatkan badan itu kan bisa tidak terjadi kepada beberapa orang. Banyak orang yang dari kecil sampai gede sholat, tapi akhirnya umur 60 udah stroke. Temennya dia yang nggak pernah sholat, 60 sehat-sehat aja. Nah, itu kan hikmah itu bisa tepat kepada orang, tapi bisa tidak tepat kepada orang. Hikmah itu bisa keluar dari satu ulama dengan bentuk uraian seperti ini, tapi juga bisa bentuk yang berbeda dengan uraian ulama gitu. Tapi kalau itu hikmah, kalau inti syariatnya bahwa Allah perintah, karena memang ibadahnya memang ta'abudi ritual begitu. Mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan nggak bingung tuh. Agak panjang. Iya, makasih Ustaz. Insya Allah udah paham ya Mas Dimas. Insya Allah, Bang Hendy. Ya, Ada lagi? ada lagi yang lain teman-teman? Kalau nggak ada satu pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ya. Ustaz belum ngantuk kan? Pertanyaan terakhirnya adalah saya tuh tadi ngeliat video Ustaz tuh yang tentang iman. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati yang diucapkan oleh lisan gitu ya Ustaz ya. Ya. Tapi sering yang tadi dibahas itu, saya terakhir justru lebih sering dengarnya ada tambahannya satu lagi. Dengan amalan yang dilakukan oleh tubuh gitu Ustaz. Ya. Nah itu gimana Ustaz? Kok sekarang ada banyak, saya dengar justru di akhir-akhir ini justru disebutkan iman itu adalah sesuatu keyakinan yang di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh tubuh gitu. Itu irisan kaum muslim Indonesia yang beririsan dengan ulama-ulama Mu'tazilah dulu dari sumbernya. Jadi definisi Mu'tazilah, kita definisi Ahlus Sunnah dulu. Definisi iman Ahlus Sunnah itu adalah meyakini seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang bagian daripada ma'lum minad dini bid-darurah begitu.
meyakini dan membenarkan secara lisan. Ulang-ulang. Meyakini dalam hati dan membenarkan dengan lisan seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang berupa syariat ma'lum minad dini bid-darurah. Perkara-perkara yang orang sudah tahu tanpa harus belajar. Bahasa sederhananya ma'lum minad dini bid-darurah itu rukun Islam. Nah, kalau kita mau gampangin, ma'lum minad dini bid-darurah itu rukun Islam. Sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi orang dikatakan iman kalau dia meyakini dalam hati, lisannya membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad yang berupa maklum minad din itu. Syariat sholat, syariat puasa, syariat zakat, syariat haji. Itu membenarkan selaisan dan mengimani dalam hati. Itu iman. Orang kalau udah mengimani itu berarti dia iman, muslim, dia mukmin begitu. Tapi dia nggak ngerjain kan. Tidak mengerjakannya dia tidak membuat dia keluar dari iman. Tapi dia adalah orang yang mukmin berdosa begitu. Jadi definisi iman Ahlus Sunnah itu cuman mengimani, meyakini dan membenarkan dalam lisan. Tidak mengerjakan. Mengerjakan apa yang kita yakini tadi itu sholat, puasa, zakat itu bukan bagian daripada iman, tapi itu kewajiban iman. Paham ya? Jadi sederhananya iman versi Ahlus Sunnah meyakini dan membenarkan. Iman versi Mu'tazilah meyakini, membenarkan, mengamalkan. Nah, maka kalau salah satu dari tiga ini tidak terlaksana, dia yakin doang, dia ngomong doang, benar, tapi dia nggak ngerjain, keluar dari iman. Orang kalau keluar dari iman, matinya kagak disolatin, kuburnya masuk neraka. Begitu. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapati dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa ternyata kan ada ayat Allah, faqad haqqat alaihi kalimatul azab. Orang-orang itu sudah hak bakal dapat azab. Dan yang disebutkan oleh Al-Quran, apa namanya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah kalian dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia gitu. Wa quduha, bahan bakar neraka itu annas, itu manusia, wal hijarah, dan batu-batuan. Anas yang disebutkan dalam ayat manusia ini adalah orang-orang yang wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, itu jadi bahan bakar api neraka begitu. Nah, kalau kita masukkan amal sebagai definisi iman, berarti kalau dia nggak mengerjakan puasa, sholat, haji, kemudian jadi kafir nih begitu. Bagaimana kemudian ada syafaat Rasul Nabi Muhammad, dan ini masyhur bahwa Nabi Muhammad itu salah satu syafaatnya mengeluarkan orang dari neraka untuk masuk surga begitu. Yang di neraka siapa? Loh, orang kafir. Nah, kalau orang kafir nggak di neraka, dia jadi bahan bakar api neraka. Tapi ternyata ada orang yang di neraka diselamatkan dengan syafaat Rasul. Siapa ini? Kok dia bisa diselamatin? Berarti dia punya iman gitu. Kenapa dia punya iman? Karena mengimani. Lalu kenapa dia masuk neraka? Dulu di dunia kagak sholat. Dulu di dunia, itu. Jadi Ahlus Sunnah itu definisi iman cuma dua. Karena atas riwayat-riwayat yang tadi kita temukan bahwa iman itu membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati, kemudian membenarkan dengan lisan. Nggak ngamalin, ya tidak keluar dari iman. Tapi dia berdosa begitu. Dosanya itu ada tanggungan nanti. Allah mau ngampunin, ya Allah Maha Pengampun, Allah mau ngasih jatah dimasukin neraka kan begitu. Tapi nanti orang yang punya iman itu dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan pada waktunya orang yang punya iman itu akan masuk surga. Karena semuanya kan masuk surga kan begitu. Karena teks hadisnya Nabi Muhammad, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah masuk surga tanpa mengatakan kemudian dia melakukan sholat, enggak, tapi dia mengimani. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah iman itu adalah membenarkan, meyakini dalam hati, membenarkan dengan lisan, tapi tidak memasukkan amal. Amal itu bagian dari
kewajiban iman. Begitu. Walaupun dia nggak ngerjain, dia tetap punya iman. Gitu. Tapi kalau Mu'tazilah itu amal masuk, maka itu kayak akidah Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar tuh meninggalkan 5 rukun Islam tadi, maklum minad dini, itu kafir. Ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin haji, ninggalin zakat. Nah, tapi kalau Ahlus Sunnah enggak, orang-orang yang meninggalkan wajib, meninggalkan itu tidak dikatakan sebagai keluar dari iman, tapi dia adalah orang mukmin yang berdosa begitu. Kecuali kalau dia meninggalkan itu sambil mengingkari. Mengingkari keyakinan. Itu kan mengingkari kan berarti tidak punya keyakinan atas kewajiban sholat. Kafir itu. Ada orang nggak sholat. Kenapa Ustaz nggak sholat? Malas. Masjid jauh. Air nggak ada. Tanggung. Ribet. Nggak punya mukena. Tapi yakin nggak sholat wajib? Yakin. Iman tuh mukmin gitu. Tapi kalau sudah mengatakan kenapa nggak sholat? Sholat kan nggak wajib. Kewajiban kita tuh hanya zikir kepada itu tuh. Ini berarti standar iman juga udah nggak punya, karena iman tuh meyakini dalam hati, membenarkan dengan dia udah nggak punya, berarti kafir. Maka Ahlus Sunnah itu yang dikatakan kafir itu bukan tidak mengerjakan, tapi tidak meyakini kewajiban sholat, tidak meyakini kewajiban zakat. Dengan pemahaman akidah seperti ini, itu membuat kita tidak banyak mengeluarkan orang dari syariat Islam, dari iman. Justru kita makin banyak memasukkan orang iman. Nggak apa-apa, ente masih muslim, yang penting taubat. Kan begitu. Jadi kalau kita pakai paham ini, nggak sholat kafir. Kita jadi banyak ngafirin orang akhirnya. Begitu. Maka itu definisi iman tuh ya seperti itu. Gitu. Oke. Siap Ustadz, terima kasih banyak penjelasannya. Jelas. Syukran teman-teman. Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita tutup karena udah jam 21.23. Insya Allah ketemu lagi Rabu depan ya Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Sebelum kita tutup, saya pribadi minta doa dari Ustadz dan teman-teman di sini untuk kesembuhan ibu mertua saya yang lagi sedang COVID dan saturasinya terus menurun dan belum stabil. Semoga disembuhkan. Sebelum itu boleh minta tolong Ustadz untuk pimpin doa. Syukran, Ustadz. Ya, kita doa mudah-mudahan teman kita, keluarga kita, orang tua, guru-guru yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan, yang sedang dalam keadaan kesusahan diberi jalan keluar, yang sedang dalam kesempitan mudah-mudahan diberikan keluasan, yang sedang dalam kekurangan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doa mudah-mudahan perkumpulan kita istiqomah, ikhlas, tulus menuntut ilmu agama untuk menjalankan kewajiban dan juga menghilangkan kebodohan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi. wabarakatuh. Sampai ketemu lagi semuanya. Waalaikumsalam. Saya mohon pamit Ustaz Ya, Andi dan teman-teman ya. Sama-sama. Terima kasih Ustadz. Jazakallah Ustaz. Makasih untuk teman-teman semuanya. Ini ada ketinggalan nih. Mohon maaf Mu'tazilah Pak Ustadz. Insya Allah minggu depan kita sambung ya. Selamat hari. Oke.